dalam perkuliahan fenomenologi agama. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang saya kira cukup relevan, yaitu agama yang melampaui formalisme media digital. Dalam hal ini adalah media sosial. Reuters Institute Digital News Report tahun 2021 menyebutkan bahwa para pengguna media daring termasuk media sosial lebih tinggi 89% dibandingkan televisi yang hanya 58%, dan media cetak sebesar 20%, bahkan 19% orang Indonesia itu berlangganan berita secara daring atau secara online. Menariknya, para pengguna layanan digital secara daring membagikan informasi melalui media sosial, pesan singkat dan email sebanyak 39%, melalui WhatsApp 87%, YouTube 79%, Facebook 65%, Instagram 66%, Twitter 37%, dan Telegram 41%. Artinya, banyak sekali media sosial yang diakses oleh masyarakat. Databox merilis dalam hal ini bulan April 2020 merilis bahwa media sosial yang paling populer adalah Facebook, lalu kemudian disusul oleh YouTube dan WhatsApp berada di posisi kedua, dan ketiga itu ada Instagram, lalu kemudian ada TikTok ya, dengan kurang lebih ya 2 miliar lebih pengguna aktif media sosial. Artinya teman-teman, kita bisa membayangkan betapa hampir tiap hari atau sekian jam dalam satu hari itu kita mengakses media sosial. VOA itu merilis bahwa sejumlah lembaga keagamaan itu memanfaatkan media sosial untuk berhubungan dengan para anggotanya. Beberapa pemimpin agama mempertanyakan pengaruhnya terhadap keyakinan, praktik, dan kepemimpinan. Namun tak sedikit yang mengatakan bahwa media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengajarkan agama. Ritual agama, kebaktian, ataupun ibadah tidak lagi terikat oleh ruang yang real. Artinya orang tidak perlu harus datang lagi ke tempat ibadah, namun semua itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bahkan dirasakan sangat privasi. Persoalannya tidak hanya kehadiran di ruang maya atau di ruang real. Di Indonesia, isu agama semakin mencuat ketika di media sosial ada kecenderungan dari kelompok tertentu yang menginginkan bahwa aspirasi politik dalam beragam bentuknya menjadikan agama sebagai mediasi melalui bahasa-bahasa yang lebih populer, mudah dimengerti oleh mereka yang bahkan tak memiliki kepentingan apapun terhadap kelompok tersebut. Tren di atas itu kemudian menjadi bukti bahwa teknologi informasi yang dimediasi oleh jaringan internet dan gadget telah mengubah pola pikir, cara pandang, dan juga cara bersikap. Fasilitasi media internet dan teknologi seluler telah mengubah paradigma kita tentang banyak hal, termasuk di dalamnya cara kita memahami dan menghayati iman dan spiritualitas melalui konten, video, dan audio yang diunggah secara cepat dan real time. Eksistensi keberimanan atau spiritualitas pun pada akhirnya menjadi hanya sebatas konten digital dengan memanfaatkan logika waktu pendek. Laporan Merit Indonesia PPIM UIN Jakarta 2020 merilis bahwa media sosial tidak hanya merubah proses produksi dan konsumsi informasi mengenai agama, tetapi juga pola penyebaran paham keagamaan. Diseminasi narasi konservatif di media sosial merupakan bentuk propaganda sosiologis yang umumnya menggunakan isu-isu keseharian yang dekat dengan nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat dan menggunakan stereotip yang diletakkan terhadap kelompok tertentu dan masyarakat untuk menguatkan paham keagamaan yang dimiliki oleh seseorang. Kita semua tentu paham bahwa bahasa agama yang dikonsumsi di ruang publik haruslah mengandung unsur-unsur yang menekankan prinsip dan tanggung jawab yang mengarah pada kebenaran universal. Mengapa kita saksikan itu justru sebaliknya, teman-teman? Membungkus bahasa agama untuk kepentingan tertentu
untuk menjadi sebuah kekuatan politik yang tak pernah bisa kita yakini kemana arah dan tujuannya, itu sama sekali tidak bisa mendapat pembenaran. Agama kemudian diperalat dan dijadikan sebagai instrumen untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Klaus Schwab dalam bukunya Fourth Industrial Revolution itu kemudian menulis bahwa relasi sosial virtual sebagai konsekuensi pengguna teknologi digital dalam lingkup kebudayaan manusia dapat dilihat dari 3 indikator utama. Yang pertama, velocity, sebuah kedalaman interkoneksi manusia dengan teknologi yang update dan beragam yang berefek pada dimensi institusi agama yang melahirkan pranata keagamaan secara online. Yang kedua, breadth and depth, sebuah kombinasi multiplisitas teknologi yang mengubah berbagai lini kehidupan manusia yang ditandai dengan munculnya fenomena beragama secara online atau yang kita kenal dengan online religion. Dan yang ketiga, sistem impact, adanya transformasi sistem masyarakat, industri, dan negara yang dapat dilihat dari tingginya animo masyarakat dalam mencari informasi seputar keagamaan melalui media digital. Beberapa fenomena di atas lantas menjadi virus sosial yang berusaha menempatkan agama pada level formalisme semata. Formalisme yang dimaksud adalah pemahaman agama yang terjebak pada bentuk atau form semata. Jadi hanya pada tataran yang artifisial, hanya pada level yang fisikal. Kebanyakan dari kita kemudian menyibukkan diri memperdebatkan mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang sakral atau tidak, sambil berusaha menciptakan kesakralan sendiri yang ditawarkan ke ruang publik. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi akar formalisme agama di media digital, khususnya media sosial. Yang pertama, logika waktu pendek menempatkan kita pada ruang logika yang mengakibatkan kita pada kemalasan untuk berpikir, atau artinya membuat kita malas untuk berpikir. Gema lanjut dari kemalasan ini adalah kesalahpahaman tentang makna iman dan agama yang dijustifikasi ke dalam ruang publik media digital, dalam hal ini media sosial. Lalu kemudian yang kedua adalah justifikasi ruang publik melalui media digital dianggap hanya mempertontonkan nafsu dan kerakusan, bahkan keinginan untuk menindas orang lain, keinginan untuk menganggap diri, menganggap kelompok ataupun juga entitas tertentu sebagai yang paling tinggi, yang paling benar, atau mungkin merasa bahwa kelompoknya adalah satu-satunya kelompok yang mempunyai hak untuk memperoleh keselamatan. Dan yang ketiga, tidak heran akan muncul kelompok-kelompok yang mengklaim diri mereka yang paling suci, wajar, paling benar, paling taat dalam mengikuti anjuran keagamaan, dalam mengikuti ajaran agama, dogma ataupun juga ayat-ayat dalam kitab suci, walaupun hanya sebatas ketaatan tanpa nalar yang termakan janji ataupun juga amalan-amalan tertentu. Formalisme agama mudah sekali digunakan untuk kepentingan yang tidak jujur dan naif. Maka kita perlu berpikir dan bertindak melampaui formalisme agama yang ditampilkan oleh media digital. Dalam hal ini adalah media sosial. Yang pertama, ketika beragama, kita mesti belajar sampai ke hal-hal yang substantif. Jangan di permukaan saja. Tidak sebatas hal-hal yang artifisial. Artinya, literasi beragama melalui media apapun hendaknya mengandung, hendaknya memiliki unsur pengalaman iman, pengalaman batin, pengalaman spiritual. Yang kedua, beragama hendaknya menjadi sebuah proses pencarian yang mendamaikan, membahagiakan, bukan malah menjustifikasi dan mencari pembenaran diri. Artinya, pengalaman iman yang di-share melalui konten media digital, dalam hal ini adalah media sosial, hendaknya mendorong orang untuk mengalami juga sebuah pengalaman iman yang baru. Dan yang ketiga, mengangkat agama ke tempat yang semestinya, yaitu sebagai spiritualitas hidup guna menciptakan hidup bersama yang penuh
welas asih, dan kedamaian. Berpikir dan bertindak melampaui formalisme media digital menjadi sebuah keharusan tentunya, teman-teman. Perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi institusi-institusi keagamaan untuk semakin kreatif dalam menjangkau umat mereka melalui media digital tanpa meminimalisir atau mungkin meninggalkan pengalaman perjumpaan secara luring. Ya, apalagi ya kita ada masih dalam situasi pandemi seperti ini, gitu ya. Hal-hal baik, gitu ya. Pengalaman-pengalaman iman di ruang publik, di ruang kebersamaan, di ruang real itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ada kepercayaan, dukungan, dan akuntabilitas yang tercipta dalam kontak tatap wajah itu tidak mungkin tercipta dalam komunikasi yang hanya bisa kita lakukan secara daring atau online. Ada sebuah kekuatan yang muncul dengan datang berkumpul, berkomunitas, berbaur dengan sesama. Dan kekuatan itu tidak bisa kita dapatkan ketika kita hanya berkomunikasi, hanya berkumpul, hanya berkomunio secara digital. Di sisi lain, jika bahasa agama mencerminkan nilai-nilai agama itu sendiri dan tidak diperalat sebagaimana tujuan diselenggarakannya agama, maka kita menjadi mengerti bahwa betapa agama tak pernah mengajarkan kerusakan dan kegaduhan. Agama itu memiliki daya adiktif, sehingga siapapun yang menyalahgunakannya, akibatnya adalah kerusakan dan kehancuran umat manusia. Persis pada kasus penyalahgunaan inilah fenomena bahasa agama bekerja dan menjadi produktif di tengah-tengah media sosial, di tengah-tengah media digital itu sendiri. Dengan demikian, teman-teman, kita perlu memaksimalkan fungsi lembaga resmi agama. Ya, ini langkah konkret tentunya, ya, forum kerukunan umat beragama ataupun juga kelompok-kelompok yang ya secara sukarela ya memberikan diri, mengabdikan diri untuk memperjuangkan sebuah kehidupan bersama tanpa sekat, tanpa memandang latar belakang, suku, ras, golongan, apalagi agama. Untuk apa? Supaya komunitas-komunitas ini tetap menjaga kewarasan hidup beragama. Dalam hal ini, ya, komunitas-komunitas ini harus mampu ya mendorong umat dari berbagai latar belakang agama agar tetap bernaung dalam ekspresi keagamaan yang sehat, sehingga terbentuk ruang perjumpaan untuk menciptakan dialog yang progresif, ya, memproduksi dan diseminasi narasi keagamaan yang moderat dalam rangka meminimalisir munculnya. Salah satu contoh yang tadi sudah disebutkan sebelumnya adalah politisasi agama yang tujuannya sudah tentu untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan iman. Para pemuka agama dan masyarakat harus mau membuka jaringannya agar tidak terkesan eksklusif, namun menjadi contoh dari sebuah keterbukaan, menjadi contoh dari pribadi, dari persona yang inklusif terhadap paham keagamaan yang beragam, sehingga ada pertukaran pemahaman yang berbeda yang diharapkan dapat meminimalisir efek echo chamber dari media digital atau media sosial. Peran aktif semua lapisan masyarakat, terutama pemilik platform media sosial, untuk memperbesar kemungkinan keterhubungan antara paham-paham keagamaan yang berbeda. Selain itu, bersama pemerintah, aktor-aktor di luar pemerintahan seperti mahasiswa, teman-teman kita semua yang ada di sini, akademisi, tokoh publik, media influencer, bahkan selebriti sekalipun, ikut berperan aktif dalam proses moderasi narasi keagamaan di dunia maya untuk mengimbangi dominasi narasi-narasi konservatif yang diusung oleh media-media digital yang hanya mempertontonkan konten-konten yang tidak mendukung, yang tidak memberi ruang untuk perjumpaan lintas agama yang sehat. Terima kasih.